Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'an bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babu ma ja'a fin nadhi ba'dal wudu'i, bab tentang hadis yang diriwayatkan di dalam hal memercikkan air setelah berwudu. Selesai kita berwudu, kita ambil air, basahi tangan, kemudian percikan ke bagian sarung di arah depan. Hadis. Wa bihi laqad hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Bishr qala hadatsana Zakaria ibn Abi Zaidah qala Mansur qala hadatsana Mujahid anil Hakam ibn Sufyan Taqafi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thumma akhadha kaffan min ma'in fanadaha bihi farjahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Hakam bin Sufyan As-Saqafi, sesungguhnya beliau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu. Tawadda'a artinya selesai berwudu karena menggunakan fi'il madhi. Thumma akhadha, kemudian mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kaffan, segenggam, min ma'in, dari air. Fanadaha bihi, lalu memercikkan ya Nabi bihi, dengannya air, farjahu, ke arah faradnya Nabi. Farja itu arah, bukan ke farad langsung, karena selesai berwudu aurat sudah tertutup, tidak mungkin melihat seseorang ada memercikkan air ke arah ke farad, tapi maksud farad itu ke arah farad, maknanya sarung bagian depan. Kegunaannya adalah untuk menghilangkan was-was syaitan. Untuk menghilangkan was-was syaitan ketika syaitan bisikkan kepada dia sedang sholat, terlebih ketika sedang ruku atau sedang duduk antara dua sujud, dia melihat basah di bagian depannya. Kata syaitan, lihat sarung kamu tuh basah. Nah, udah keluar lagi dia kan. Lalu kita katakan, enggak Tang, itu kan air yang keluar, itu sengaja sepercikan tadi selepas wudu. Berarti kesunahan itu diantaranya hikmah, diantara hikmahnya menurut para ulama adalah untuk mengusir was-was syaitan. Di sarah kita antum mungkin ada? Nggak ada? Di sini ada. Fanadhaha bihi farjahu ay rasyahu alai linafyil waswasa, untuk menghilangkan was-was. Nabi nggak punya was-was, tapi ta'limin lil ummah, mengajarkan kepada umat begini cara menghilangkannya was-was. Nah, berdasarkan hadis ini bisa dijadikan dalil untuk kesunahan membaca lafaz niat. Nyambung nggak kira-kira? Yang logika anda nyambung? Hadis ini bisa dijadikan, digunakan untuk dalil sunnah membaca lafaz niat sebelum sholat. Bisa jadi dalil? Bisa? Abu, kenapa bisa? Hah? Sama-sama untuk menghilangkan was-was. Orang yang membaca lafaz niyaz, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Datang syaitan, tadi kamu sholat zuhur atau asar itu? Asar kamu ngomong tadi. Enggak Tan, saya sudah baca lafaznya tadi, masih terngiang-ngiang di telinga saya lafaznya. Zuhur saya baca tadi, kamu nggak dengar ya? Nah begitu.
Memang dalil Nabi baca lafaz niyaz dalam sholat nggak ada, dalam hadis ada. Nah, maaf, dalam puasa ada. Ketika Nabi SAW pulang ke rumah hari Senin, atau bukan hari Senin, dalam satu hari, lalu bertanya pada Sayyidah Aisyah, ada nggak sarapan pagi? Aisyah bilang nggak ada. Idzan ana shaim, itu saya puasa. Lafaznya itu. Kemudian ketika melakukan haji dan umroh, lafaz niyaznya dijelaskan. Nawaitul hajja wa amramtu bihi wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Dalam puasa ada, dalam haji ada, dalam sholat nggak ada. Bisa nggak jadi dalil? Bisa, kalau logikanya itu terbuka. Ini juga bisa jadi dalil untuk lafaz niyaz, lafaz niat sholat. Kenapa? Karena fungsi lafaz niat sholat salah satu adalah menghilangkan was-was. Kalau di dalam berwudu sengaja Nabi ambil air segenggam menyiramkan bagian depan, gunanya untuk menghilangkan was-was dalam wudu, sementara wudu ini untuk sholat, apakah perkara yang menghilangkan was-was dalam sholat itu enggak sunnah? Mikir. Nah, itu saya anggap salafi. Mikir salafi. Nah, oh iya, ada salafi. Saya setuju. Nah, kalau setuju saya nggak perlu juga persetujuan kamu. Hadis. وبه لقد حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان ابن عبد الله قال حدثنا ابن لهيئة عن أقيل عن الزهري عن أروة قال حدثنا سيدنا أسامة بن زيد بن حارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني Jibrilul wudu'a. Kata Sayyidina Rasul, telah mengajarkan akan saya oleh malaikat Jibril akan wudu. Wa amarani, dan memerintahkan ia malaikat Jibril akan aku an amdiha, bahwa aku memercikkan tahta thawbi, di bawah pakaianku, lima yakhruju minal bauli, karena sesuatu yang akan keluar dari kencing setelah berwudu. Karena sesuatu yang akan keluar dari kencing setelah berwudu, maksudnya adalah kemungkinan keluar. Bukan berarti kalau pasti keluarnya bisa digantikan dengan itu, tidak. Kalau pasti keluarnya, itu mesti kita ganti celana. Tapi kalau sudah keluar terus, salisil baul namanya. Ini kemungkinan keluar. Untuk mengatasi was-was kemungkinan keluar, itu alasan kenapa Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril memercikkan air di bawah pakaian. Apa maksudnya di bawah pakaian? Di sarung langsung, bukan di atas jubah. Atas jubah itu apa? Atas jubah nggak ada fungsinya, karena jubah nggak dekat dengan bagian keluar kencing. Tentu yang dekat itu sarung atau celana. Qala Abul Hasan bin Salamah pada sana Abu Hatim pada sana Abdullah bin Yusuf Tannisi pada sana Ibnu Lahiyah pada karanahwa hadis. Wabihi qala hadatsana Husain ibn Salamah al-Yahmidi qala hadatsana Salmu ibn Qutaibah qala hadatsana Hasan ibn Ali al-Hashimi an Abdurrahman al-A'raji an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddata, apabila kamu berwudu,
Fantadih, maka percikanlah air. Berdasarkan hadis sebelumnya, ke bagian depan sarungmu, celanamu. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسير بن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي زبير عن سيدنا جابر بن جابر قال تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضحى فرجه. Telah berwudu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fanadhaha, lalu memercikan air ya Nabi, farjahu, ke faradnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ke arah faradnya Nabi. Babun al-mindilu ba'dal wudu'i wa ba'dal wusli. Mindil itu mana sapu tangan. Maksud di sini yang terjadi di zaman kita adalah handuk. Handuk, memakai handuk setelah berwudu dan setelah mandi. Antum selesai berwudu pakai handuk kan? Biarkan basah saja. Atau pakai handuk? Pakai handuk? Tergantung. Kalau pas mandi pasti berhanduk langsung. Kalau di luar bukan pakai handuk. Jadi pertanyaannya, apa hukum memakai handuk setelah wudu dan apa hukum memakai handuk setelah mandi? Nah, وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى أكيل قال حدثه أن أم هني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان أم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Hani, putri Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha, haddatsathu, dia telah menyampaikan hadis kepada Aba Murrah. Sesungguhnya lama kana amul fathi, itu domir sya'ni, enggak ada marja'nya. Tatkala adalah hari penaklukan kota Makkah. Qoma, berdiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila wusli, ke tempat mandinya Nabi. Artinya pada hari penaklukan kota Mekah Nabi mandi. Fasatarat alaihi Fatimatu, lalu menutup atasnya Nabi oleh Sayyidah Fatimah. Ketika Nabi mandi, maka Nabi dilindungi, ditutupi oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dengan membentangkan pakaian. Summa akhadha thawbahu, kemudian mengambil ya Nabi akan pakaiannya. Faltahafa bihi, maka Nabi berselimut dengannya pakaian. Nabi ambil pakaian, Nabi berselimut dengan pakaian. Berarti Nabi selesai mandi berhanduk atau tidak? Dan di sini menunjukkan Nabi pakai handuk selesai mandi atau tidak? Pakai handuk. Kenapa? Karena Nabi ambil pakaian, Nabi berselimut dengannya. Bukan Nabi pakai, tapi Nabi berselimut. Nah, sama seseorang selesai mandi, dia selimuti badannya dengan handuk. Nah, berarti ada toleransi, ada dasar hukum kalau selesai mandi pakai handuk. Untuk santri lebih baik pakai handuk.
Daripada dia pakai basahan langsung dia pakai celana. Dari basahan langsung ke celana. Ada itu di alam pesantren. Di alam pesantren, di alam perhurujan. Nah, itu dari basahan langsung ke celana. Nanti celana itu separuh basah dia pakai. Lalu dia pakai baju juga, separuh basah juga. Lalu pakai peci juga, separuh basah peci. Nah, duduk dan dia sholat. Lihat segar bugar kali ini. Pas buka pecinya. Nah, Masya Allah, tercium bau sampun. Itu hari itu. Di sore wapik. Pas itu baru main gitar nih. Tren. Khair, di daerah kita beda. Di daerah yang panas nggak perlu pakai handuk. Bahkan mandi pakai baju itu udah selesai. Mandi pakai baju itu selesai mandi tawaf. Nah, selesai tawaf udah kering semuanya. Musim panas. Bahkan kalau saking panasnya musim itu orang bawa spray tawaf. Untuk kepala, kepala nggak boleh. Tahu sunahnya? Untuk kepala pakai spray isi air, diembunin badan. Itu pun masih panas. Diembunin badan masih panas. Nah, nggak pakai handuk itu biasa. Ini di daerah musim dingin, tinggal di alam panjang nggak pakai handuk. Putih bibirnya. Kayak. Jadi hadis ini akan kita baca nanti. Ada Nabi pakai handuk, ada Nabi tidak pakai handuk. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Nah, وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي ليلى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال آتانا النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Qais bin Sa'ad, beliau mengatakan, Atana telah datang kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawadhna lahu, maka kami sediakan untuknya Nabi ma'an akan air. Faghtasala, maka mandi ya Nabi. Kalau kita punya tamu dari daerah jauh, maka pelayanannya ada menyiapkan air mandi. Dan bukan hanya penyiapan air mandi, tapi handuknya, sabunnya, odolnya sekalian. Seperti pelayanan hotel mestinya. Ada sabun yang sekali pakai, sampo yang sekali pakai. Itu untuk tamu yang datang dari jauh. Begitu Sayyidina Qais bin Sa'ad menyambut kedatangan Nabi. Karena Nabi datang dari jauh, Nabi disediakan air mandi. Nabi mandi. Selesai mandi, kemudian kami datangkan, kami bawakan kepadanya Nabi dengan handuk warsiyah. Handuk warsiyah artinya handuk yang sudah dicelup dengan air mawar. Artinya handuk yang wangi. Fastamala biha, maka Nabi berselimut dengannya. Jadi cara pemakaian handuk itu diselimutin. Jangan digosokkan, membersihkan motor. Pakai handuk. Ini ya pakai handuk. Ada belakang. Biar keluar lagi dakinya. Cukup. Selimut. Saya baru pakai baju. Ada yang handuk yang khusus itu seperti baju,
Selesai mandi pasang pakai baju, udah sengaja nanti cara berhanduk yang diajarkan oleh Rasul, bukan pakai menggosok, enggak, gosok ke bawah, handuknya hitam-hitam situ, nah lempet pula bau kecil situ. Jadi cara berhanduk yang diajarkan oleh Nabi hanya menyelimuti diri dengan handuk. Faka'anni anzuru ila atharil warsi, maka seolah-olah aku melihat, seolah-olah aku memandang kepada bekas mawar di atas ukani. Ukani itu adalah tabaqat batni. Tabaqat itu artinya lapisan-lapisan perutnya Nabi. Lapisan-lapisan perutnya Nabi itu namanya ukani. Ternyata Rasul itu punya lapisan perut, duduk itu berlapis. Entah untuk duduk berlapis nggak? Hah? Itu menunjukkan gemuk atau kurus? Jadi nampak bekas mawar di lapisan-lapisan perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis. Wabihi laqad hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala wa Ali ibn Muhammad qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Amash an Salim ibn Abi Ja'di an Qurayb qala hadatsana Ibnu Abbas an khalatihi Maimunah qalat ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thawbin hina tasala min al-janabah faraddahu wa ja'ala yanfudul ma'a. Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku bawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi thawbin, dengan pakaian, hina tasala min al-janabah, ketika mandi ya Rasulullah dari junub. Faraddahu, lalu Nabi menolak akannya pakaian, Nabi tolak akannya handuk. Waja'ala, dan jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kudul ma'a, mengibas ya Nabi akan air. Nabi kibas saja. Tahu kibas maksudnya? Mengeluarkan air hanya dengan tangan. Nah gitu saja. Nabi nggak pakai handuk. Nah, hadis. Wabihi laqad hadatsana Abbas ibn Walid wa Ahmad ibn Azhar qala hadatsana Marwan ibn Muhammad qala hadatsana Yazid ibn Simti qala hadatsana Wadin ibn Uta' an Mahfuz ibn Alqamah an Salman Sayyidina Salman al-Farisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a faqalaba jubbatan sawfin kanat alaihi famasaha biha wajhahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Salman al-Farisi, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu ya Nabi, faqalaba jubbata suf, maka membalik ya Nabi jubbah wal, kanat alaihi, yang ada ia jubah di atasnya Nabi, famasaha biha wajhahu, lalu mengusap ya Nabi dengannya jubah akan mukanya Nabi. Hadis Sayyidatina Maimunah, ketika ditawarkan handuk selesai mandi janabah, Nabi enggak pakai. Hadis Sayyidina Salman al-Farisi, selesai Nabi berwudu, Nabi melap mukanya dengan jubah bagian dalamnya. Ambil bagi jubah bagian dalam, Nabi lapkan ke muka. Berarti ada hadis yang mengatakan Nabi pakai handuk selesai mandi, ada hadis mengatakan Nabi enggak pakai handuk, ada hadis mengatakan Nabi selesai wudu lap muka dengan handuk, dengan jubah di sini, dan ada hadis Nabi membiarkan saja air wudu. Maka kita menyikapinya
bagaimana yang memungkinkan, bagaimana yang nyaman, bagaimana situasi dan keadaan. Kalau merasa terganggu misalnya, kita pakai handuk. Kalau merasa lebih nyaman dan bersih, kita pakai handuk. Tapi kalau hanya sebatas air wudhu, kita biarkan. Tapi kalau sekiranya mengganggu juga, maka kita pakai handuk. Disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita pada saat itu. Nah, babun ma yuqalu ba'dal wudu'i, apa yang dibaca setelah selesai wudu. Wabihi qala hadatsana Musa ibn Abdurrahman qala hadatsana Husain ibn Ali wa Zaid ibn Hubbab wa haddatsana wa Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Amru ibn Abdullah ibn Wahb Abu Sulaiman An-Nakhai qala haddatsani Zaid al-Ammi an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa saja yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya, tsumma qala, kemudian dia membaca doa salasa marrat, 3 kali. Dia baca doa berikut 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, 3 kali. Futiha lahu thamaniyatu abwabil jannah, niscaya dibukakan baginya 8 pintu surga. Min ayyiha sya'a dakhal, dari mana saja dia mau, silahkan dia masuk. Qala Abul Hasan Salama Al-Qattan pada sana Ibrahim bin Nasr pada sana Abu Nu'aim bin Nahwi hadis. Wabihi qala hadatsana Alqamah ibn Amr Ad-Darami qala hadatsana Abu Bakr ibn Ayyash an Abi Ishaq an Abdullah ibn Atha al-Bakhali an Uqbah ibn Amir al-Juhani an Umar ibn al-Khattab qala Rasul an Sayyidina Umar ibn Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yatawaddau, yang berwudu ia, wa yuhsinul wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya, summa yaqulu, kemudian dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia bisa masuk dari mana saja pintu dia mau. Itu doa selepas wudu. Ada riwayat 3 kali, ada riwayat 1 kali. Maka kita pakai riwayat yang mana? Yang 3 kali. Babun al-wudu'u bisufri, wudu menggunakan wadah kuningan. Sufri, wadah kuningan. Sekarang susah kita cari wadah kuningan. Nah, dulu mungkin banyak wadah-wadah kuningan. Seperti teko dari Saudi, teko haji namanya. Kalau nggak bawa teko tuh pulang nggak bilang haji. Teko kuning, gelas kuning, sendok kuning, nampan kuning, semua kuning semuanya. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Padahal harganya lebih murah di Indonesia dari situ. Beli aja di sini. Apa yang beli di sini? Bagaimana hukumnya berwudu dengan benda yang terbuat dari kuningan, bukan emas, bukan swasa. Swasa itu campuran emas dan kuningan, tapi top kuningan. Berarti peralatan Minang dari Allah alaihi wasallam qala,
Berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zaid, atana, telah datang kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajna, maka kami keluarkan lahu baginya Nabi, ma'an akan air, fi taurin dalam wadah, fi sufrin dalam kuningan atau dari kuningan, air dalam wadah kuningan, fatawadda'a bihi, maka Nabi berwuduk dengannya air. Artinya boleh berwuduk dari air dengan menggunakan wadah kuningan. Kuningan itu seperti isi kabel itulah. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Yaqub ibni Humaid ibni Kasibin qala hadatsana Abdul Aziz ibni Muhammad Ad-Darawradi an Abdullah ibni Umar an Ibrahim ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Jahshi an abihi an Sayyidatina Zainab binti Jahshi annahu kana laha mikhdabu min sufrin qalat fakuntu arajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. Dirikan dari Sayyidatina Zainab binti Jahash, sesungguhnya kana laha, ada miliknya Sayyidatina Zainab mikhdab, wadah untuk mencuci pakaian. Itu mikhdab, wadah rendaman. Mikhdab artinya kan celupan, alat apa, tempat untuk mencelup. Artinya wadah untuk merendam pakaian. Min sufur, dari kuningan. Qalat, berkata ya Sayyidatina Zainab, aku pernah urajjilu, aku sisir rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi, dalamnya wadah kuningan. Apa maksudnya itu? Menyisir rambut dalam wadah kuningan, apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Mencuci rambut. Nah, mencuci rambut. Kita berbaring, kasih bantal agak tinggi sedikit di bagian leher. Nah, terangkatlah kepala kira-kira 20 cm daripada lantai. Kemudian taruh di wadah di bawahnya. Kira wadahnya seperti tempat lauk entun tuh. Nah, kemudian disiram kepala di situ, dikasih sabun, pijat, dan disisir, disiram, segar. Nah, pernah cuci rambut? Cuci sendiri saja. Nah, kasih sampo di bros. Nah, di bros. Sehingga pori-pori itu masuk, terbuka dia, nggak ada ketombe, masuk oksigen. Nah, cemerlang cara berpikir. Kadang orang mandi tiap hari tapi kepala nggak disiram. Itu kalau kita pegang rambutnya itu ada lilinnya. Rambut mengeluarkan lilin. Berapa kali kena mas? Laki-laki tiap hari. Puasa tiap mandi. Karena kalau nggak dicuci rambut tuh nggak bisa berpikir kita, Bu. Pegang dada minyak, mana mau pikir lagi? Ketombe. Nggak ada obat ketombe kecuali cuci tiap hari, dibros. Terbotakin dulu. Nah, kasih deterjen sama kawan, bos. Nanti tunggu rambutnya halus gitu. Tidak ada dasar hukum. Nah, yang jelas dasar hukum yang ada adalah Nabi pernah cuci rambut. Nah, tapi yang melakukan adalah istri beliau.
Berarti cuci rambut itu bagian dari kebersihan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau antum ke pangkas mau cuci rambut juga, yang penting laki-laki ya, itu nggak ada masalah. Namanya apa sekarang tuh? Krimbak. Nah, krimbak itu sunnah basuh. Nah, tapi manual. Mau yang kerennya bagus juga. Ada cara yang lebih keren lagi. Nah, ikut dicuci dalam mesin cuci. Itu lebih keren. Pas keluar nanti udah bersih. Nah, hadis ini dari krimbak berbeda. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تودع في تور. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa berwudu ya Nabi fi taurin, pada wadah kuningan. Taur itu langsung maknanya wadah kuningan. Babun al-wudu'u minan naumi, wudu dari karena tidur. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت dirikan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu, tidur ya Nabi, hatta yanfukha, sehingga mendengkur ya Nabi. Summa yakumu, kemudian bangun ya Nabi. Wa yusalli, lalu salat ya Nabi. Wala yatawadda'u, dan tidak berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam At-Tanafisi, qala Waki' ta'ni, Waki' itu adalah wa huwa sajid. Wa huwa sajid, dianya Nabi sedang sujud. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Amir ibn Zurarah qala hadatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah an Hajjaj an Fudail ibn Amr an Ibrahim an Sayyidina Al-Qamah an Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha thumma qama fa shalla. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ia hatta nafakha, sehingga mendengkur ya Nabi. Tsumma qama, kemudian berdiri ya Nabi. Fa shalla, lalu salat ya Nabi tanpa wudu. Hadis. Wa bihi laqad hadatsana Abdullah ibn Amir ibn Zurarah an ibn Abi Zaidah an Hurayth ibn Abi Matar an Yahya ibn Abbad Abi Hurairah al-Ansari an Sa'id ibn Jubair an Sayyidina ibn Abbas qala kana naumuhu dhalika wa huwa jalisun, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijawab. Dihadapkan kita dalam permasalahan di sini. Dalam mazhab yang kita pelajari, wudu adalah salah satu yang membatalkan wudu. Tidur adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Tidur yang bagaimana? Hah? Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Tidur dalam kondisi pantatnya tidak nempel di lantai. Apakah telungkup, berbaring, telentang, berdiri, miring. Tapi kalau tidur yang pantatnya nempel ke lantai, maka wudunya tidak batal dengan tidur tersebut walaupun dia mendengkur. Kecuali bagi orang
terlalu kurus, bukan kurus, terlalu. Sehingga kalau nempel ke lantai itu bukan pantat, tapi tulang pantat, tulangnya aja. Sekitar itu nggak ada daging. Nah, sehingga inilah dia, tulang tok. Yang ada renggang di situ. Nah, ketika terbuka itu dubur, angin keluar ya. Hadis mengatakan al-ainu wika'u saih. Mata itu adalah kunci dubur. Nah, ketika mata tertutup, dubur kebuka. Terbukalah pentinnya. Ketika pentin itu terbuka, tapi rapat dengan daging, maka dia nggak keluar juga, aman. Tapi ketika dia terbaring, renggang dia, keluarlah anginnya. Karena mata itu adalah kunci daripada dubur. Kalau dubur terbuka, tertutup. Dubur tertutup, terbuka. Buktinya apa? Ketika orang susah berak, apa dia buat? Hah? Pejamin mata, kenapa? Biar lebih terbuka dia. Nah, sementara hadis pertama Nabi tidur mendengkur, langsung sholat nggak wudhu. Hadis kedua Nabi tidur mendengkur, lalu sholat nggak wudhu. Hadis ketiga baru diperjelas. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kana naumuhu dzalika wa huwa jalis, adalah tidurnya Nabi yang itu ketika beliau sedang duduk. Oh, sedang duduk, jadi duduk gak batal. Selain duduk batal. Mana dalil selain duduk batal? Hadis di bawah. Baca. وبه قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن الوضوء عن الودين ابن عطاء عن محفوظ ابن القمة عن عبد الرحمن ابن عائد الأزدي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahi. Mata itu adalah kunci dubur. Mata itu adalah pengikat dubur. Mata terbuka, dubur terkatup. Mata tertutup, dubur terbuka, otomatis. Paman nama, maka siapa saja yang tertidur, berarti matanya terbuka, maka duburnya tertutup, salah, matanya tertutup, duburnya terbuka, keluarlah angin, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Asim an Zirrin an Sayyidina Sufyan ibn As-Salf qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Diriwayatkan dari Sayyidina Safwan bin As-Sal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan ya Rasul kepada kami untuk alla nanzi'a khifafana, bahwa tidak kami copot, kami lepaskan sepatu-sepatu kami salah satu ayam selama 3 hari. Ini dalam safar selama 3 hari. Khuf boleh tidak dibuka. Berwuduk, cuci kaki, gantinya cukup mengusap air di atas sepatu. Musafir 3 hari 3 malam, kecuali dari janabah. Artinya kalau mandi junub, sepatu mesti dibuka. Bukan karena khawatir sepatu itu basah, tapi karena mesti air masuk ke dalam kaki.
Tidak boleh dalam mandi junub kaki gak dicuci lalu diganti dengan sepatu. Akan tetapi mesti dibuka sepatunya, mandi junub mesti basah semuanya dengan air. Akan tetapi tidak perlu perintah untuk tidak buka sepatu, itu hanya dari gaib, dari karena buang air besar. Selesai buang air besar, wudu, kaki nggak usah dicuci, cukup diusap saja sepatunya. Yang kedua dari baul, batal wudu karena baul, maka ketika cuci kaki cukup sapu sepatu. Dan dari tidur, batal wudu dari karena tidur. Dalam dua hadis terakhir ini, dua hadis yang akhir ini, Nabi menghitung tidur termasuk batalkan wudu. Sementara hadis dua pertama, Nabi tertidur dan tidak berwudu, langsung salat. Hadis yang di tengah lah yang menyatukannya. Apa dia? Kalau tidurnya duduk tidak batal wudu, tapi kalau tidurnya tidak duduk batal wudu. Sangat sempurna penjelasan dalam kitab fikih. Kalau mereka katakan ikutlah Al-Quran dan hadis, jangan ikut pada fikih atau mazhab, mereka menyampaikan pernyataan tersebut itu karena mereka tidak tahu bahasanya yang ditulis dalam fikih itu adalah intisari dari hadis ini. Dan juga Imam Ibnu Majah beliau kumpulkan semua hadis soal tidur berkaitan dengan wudu dalam satu tempat dengan 5 hadis, baru ada kesimpulan hukum. Kalau belum lengkap hadisnya, bagaimana mau menyimpulkan hukumnya? Cukup baca 2 hadis pertama saja misalnya. Apa yang disimpulkan? Wudu, tidur tidak membatalkan wudu. Dia baca hadis kedua, apa kesimpulan hukumnya? Wudu membatalkan, tidur membatalkan wudu. Terjadilah kontra. Mana pula tidur membatalkan wudu? Saya baca hadis Nabi tidur gak wudu. Nah, itu perlunya kita fikih. Maka bagi kita yang hanya mengutip pendapat ulama, lebih baik belajar fikih dulu, lepas itu baru belajar hadis. Orang yang menguasai fikih nanti dia akan mudah memahami hadis, terutama kitab sunan. Babun al-wudu'u min masjid zakari, berwudu dari kana menyentuh zakar. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن حكام عن بصرى بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. Diriwayatkan dari Sayyidatina Busrah binti Safwan, beliau berkata, bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza massa ahadukum," apabila menyentuh oleh salah seorang kalian, massa menyentuh oleh salah seorang kalian, zakarahu akan zakarnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Pertanyaan. Kalau dia sentuh zakar orang lain, batal nggak wudu? Batal nggak? Kenapa batal? Hah? Kan di sini zakarahu. Hadis nomor 2 coba lihat. Apa hadisnya? Zakarahu. Hadis nomor 3. Farjahu. Hadis nomor 4. Farjahu juga punya dia. Nah, kalau punya orang mana? Kenapa? Kias aulawiyah. Nah, dia aja punya disentuh batal, bagi punya orang.
Itu satu pertanyaan. Yang kedua, anaknya mau kencing. Papa pipis. Keluarkanlah bapaknya itu, turunkan setem. Kemudian dikeluarkan begini, dikeluarin punya anaknya itu. Saya lagi ke dalam, tak rokok. Nanda berlatih bapaknya, tukang rokok. Masuk lagi lah. Batal gak wudhu bapaknya? Kenapa gak? Bukan menyentuh, tadi apa tuh? Disenggol? Karena massa itu adalah menyentuh dengan telapak tangan. Nah itu dari lughah. Itu bahasa massa. Massa itu menyentuh dengan telapak tangan. Jadi semua yang menempel ke dinding itulah massa. Kita tekan telapak tangan ke tempat yang datar, kita tekan. Nah yang menempel itu yang pakai, yang nempel itu yang namanya massa. Jadi kalau keluarkan zakarnya begini, nggak tahu dulu ya. Nggak tahu misalnya, nggak tahu. Paham ya? Kalau dia keluarkan zakarnya seperti ini, buang air kecil ya, kalau masukin lagi, batal nggak wudhu ya? Kan dia nggak sentuh ke telapak tangan. Dia kan nggak nyentuh zakarnya pakai telapak tangan, hanya pakai ini aja. Dia terkencing, apa masalahnya lama kali? Oh nggak batal wudhunya, dia kan nggak nyentuh pakai telapak tangan, pakai punggung tangan. Jangan itunya dilihat, dia kan kencing, masa nggak batal? Nah, oke. Jadi dari bahasa lughah, maka syarat seorang mujtahid itu adalah dia harus bisa menguasai lughah. Apa itu lughah? Makna per kalimat yang jelas. Massa, menyentuh. Apa yang menyentuh? Menyentuh itu adalah menyentuh sesuatu dengan menggunakan telapak tangan. Itu baru massa. Kalau begitu menyentuh dengan selain telapak tangan, maka wudhu nggak batal. Itu sebabnya syarat mujtahid harus menguasai lughah. Bukan asal nyentuh saja. Lalu dia sentuh pakai sarung tangan misalnya, batal wudhunya? Tidak batal. Kenapa? Itu bukan massa. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Ibrahim ibn Mundhir al-Hizami qala hadatsana Ma'nu ibn Isa wa hadatsana Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi qala hadatsana Abdullah ibn Nafi' jami'an an ibni Abi Dhi'b an Uqbah bin Abdurrahman an Muhammad ibn Abdurrahman bin Thauban an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza massa ahadukum zakarahu, apabila menyentuh oleh salah seorang kalian akan zakarnya, fa alaihil wudu, maka kewajiban terhadapnya berwudu. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Mu'alla ibn Mansur wa haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Bashir ibn Zakwan ad-Dimashqi qala hadatsana Marwan ibn Muhammad qala hadatsana Al-Haytham ibn Humaid qala hadatsana Ala ibn Harith an Makhul an Basah ibn Abi Sufyan an Sayyidatina Ummi Habibah
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Man massa farjahu falyatawadda, siapa saja menyentuh faradnya maka hendaklah dia berwudu. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala hadatsana Abdul Aslam ibn Harbin an Ishaq ibn Abi Farwah an Zuhri an Abdurrahman ibn Abdul Qari an Abi Ayyub qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man massa farjahu falyatawadda. Nah, di sini ada bahasa dzakarah, kemudian ada bahasa farjah. Bahasa farjah lebih umum. Maka wanita juga menyentuh faradnya juga batal wudunya. Karena katakan bahasa faraj. Allah. Bab rukhsati fi dzalik. Bab keringanan dalam hal itu. Nah. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال Aku mendengar kata Sayyidina Al-Hanafi Al-Hanafi. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menyentuh zakar. Ya Rasul, selesai wudu menyentuh zakar bagaimana? Faqala, maka berkata ya Rasulullah, laisa fihi wudu. Tidak ada kewajiban di dalamnya menyentuh zakar berwudu. Enggak batal wudumu. Innama huwa min, hanya saja dianya zakar itu bagian dari tubuhmu. Minka, itu kan bagian tubuhmu. Bukankah itu bagian dari tubuh seseorang? Apa bedanya sama hidung? Nah, sama-sama bagian tubuh. Jadi kalau menyentuh hidung nggak batal wudu, menyentuh zakar juga nggak batal wudu. Hadis. Wabihi qala sana Amru ibni Uthman ibni Sa'id ibni Kathir ibni Dinar al-Himsi qala hadatsana Marwan ibnu Muawiyah an Ja'far ibni Zubair anil Qasim an Abi Azrin Abi Umamah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masjid zakari faqala, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menyentuh zakar, Nabi bilang innama huwa juz'un minka, hanya saja dianya zakar itu bagian dari tubuhmu. Maka ada dua mazhab di sini. Dua hadis terakhir ini, rukhsatu fi dzalik, itu diamalkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, menyentuh zakar tidak batal wudu. Sedangkan empat hadis pertama itu diamalkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga dalam mazhab beliau menyentuh zakar batal wudu. Maka dibahas dalam mazhab Imam Syafi'i, kalaulah seorang makmum berjamaah dengan imam yang mazhabnya Hanafi dan dia meyakini bahasanya imamnya telah menyentuh zakar, maka dia tidak boleh berjamaah dengannya. Tapi selama imamnya tidak dia lihat dan tidak dia yakini menyentuh zakar selesai berwudu, sah-sah saja seorang mazhab Syafi'i, imam yang bermazhab Syafi'i berimam berjamaah dengan imam mazhab Hanafi. Maka ketika kita timbang dan kita pahami bahasanya kalau sekiranya kebenaran itu ada nanti pada hadis yang kedua, karena hadis ini ulama tidak menemukan nasi mansukh. Ulama tidak menempatkan hadis ini pada hukum nasi mansukh, dikarenakan tidak ada bisa dipastikan mana riwayat pertama, mana riwayat kedua, mana hadis awal-awal Islam, mana hadis akhir-akhir Islam. Kecuali kalau ada riwayat mengatakan Nabi bersabda setahun sebelum meninggal, Nabi bersabda ketika di Fathul Makkah, Nabi bersabda ketika Hajjatul Wada, itu bisa hadis itu kita katakan hadis terakhir, maka dia akan menasah hadis pertama. Tapi karena enggak jelas tarikhul hadis,
tanggal penanggalan hadis, maka kedua hadis itu diamalkan. Kenapa masih dengan tangan langsung? Kan bisa diperos. Oke ya. Khair. Babun al-wudu'u mimma ghayyaratin naru. Berwudu dari memakan makanan yang sudah dimasak oleh api. Ghayyarat mana dasarnya yang sudah dirubah, maksudnya sudah dimasak oleh api. Hadis. وبه لقد حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن القمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau, berwuduklah kalian mimma ghayyaratin nar, dari memakan makanan yang dimasak oleh api. Faqala Ibnu Abbasin, maka berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, at-tawaddau minal hamim, aku mesti berwuduk juga dari meminum air hangat, air panas. Faqala lahu, maka berkata ia, siapa? Ia siapa? Ya Rasulullah. Maka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, idza sami'ta Rasulillah, apabila kamu mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah. Faqala Ibnu Abbas, maka berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mendengar hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, tawaddau mimma ghayyaratin nar, berwuduklah kalian dari memakan makanan yang dimasak oleh api. Ketika hadis itu disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, at-tawaddau minal hamim, apakah aku berwuduk dari meminum minuman panas? Maka berkata kepadanya Sayyidina Abu Hurairah, maka berkata ya Sayyidina Abu Hurairah kepadanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, idza sami'ta, apabila kamu mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hadis, fala tadrib lahul amsal, maka jangan kamu bikin baginya akan perumpamaan-perumpamaan. Jangan dibikin perumpamaan-perumpamaan. Kenapa? Itu bahagian daripada tidak menerima atau tidak meyakini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ketika dikatakan berwuduk selesai makan gulai kambing, berwuduk selesai makan ikan bakar, berwuduk selesai ini dan itu biasa pemahamannya. Tapi ketika dikatakan berwuduk selesai minum air hangat, itu kan agak rendah sedikit. Maka jangan bikin amsal, contoh-contoh yang sehingga pemahaman orang lain akan beralih dari hadis itu. Jangan dibuat perumpamaan-perumpamaan. Kalau sudah dengar hadis Nabi, sudah terima saja. Jangan ajukan contoh, jangan kemukakan satu contoh yang memperlemah pemahaman seseorang terhadap hadis itu. Berwudu setelah makan kambing bakar itu kan lumayan bisa terterima. Tapi berwudu setelah minum air hangat, apa pengaruhnya? Maka jangan bikin amsal.
Misalnya begini, ketika kita bahas hukum, ini contohnya saja perbandingan. Kita bahas hukum ketika jual beli mesti ada ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Akad, saya beli barangmu dah harga sekian, saya jual. Pertanyaan, apakah saya beli gorengan bakwan 2 buah begitu juga? Saya beli bakwanmu 2 buah 2.000 rupiah, begitu juga? Itu kan berarti pengajuan contoh itu membuat pelemahan dari hukum. Itu nggak boleh. Hadis. Wabihi lekal hadatsana Harmalah ibnu Yahya qala hadatsana ibnu Wahbin qala anba'ana Yunus ibnu Yazid an ibni Shihab an Urwah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tawaddau, berwuduklah kalian mimma massatin nar, dari karena memakan sesuatu yang dimasak oleh api. Hadis. Wabihi lekal hadatsana Hisham ibnu Khalid al-Azraqu qala hadatsana Khalid ibnu Yazid ibni Abi Malik an abihi an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana yadau yadayhi ala udhnayhi wa yaqul summata illam akun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, karena ada ya Sayyidina Anas ketika menyampaikan hadis Nabi, yada'u yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya ala udhunaihi, di atas 2 telinganya, wa yaqulu, beliau berkata, summata, tuli kedua telinga saya, illam akun, jika tidak adalah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bentuk sikap daripada Sayyidina Anas untuk meyakinkan seseorang dari hadis itu. Tuli 2 telinga saya kalau sampai saya tidak mendengarkan hadis Nabi, lalu saya katakan itu dari hadis Nabi. Bahasa itu sering kita gunakan dalam pergaulan. Pergilah begitu. Ada itu, ada. Pasti kamu jumpa. Kalau nggak jumpa, penggal entah leher saya. Gitu. Potong entah telinga saya. Kalau nggak jumpa. Emang nggak jumpa. Kabar ini potongnya? Hanya pernyataan supaya orang yakin bahasanya disampaikan itu benar. Itu enggak termasuk sumpah dengan selain nama Allah itu. Itu tidak termasuk bersumpah dengan selain nama Allah. Itu bukan sumpah. Babur rukhsati fi dzalik, bab keringanan dalam hal tersebut, enggak perlu berwuduk setelah memakan makanan dimasak. Nah, wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simakin ibn Harbin an Ikrimah an Sayyidina ibn Abbas qala akala Nabi sallallahu alaihi wasallam kitafan thumma masaha yadayhi bimishin kana tahtahu thumma qama ila salati wa shalla. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, akalan nabiyyu, telah memakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katifan. Berarti katifan lengan kambing. Katif kalau kita pundak, mana ya katif? Kalau kambing lengannya. Summa masaha yadahi, kemudian mengusapkan, melapkan ya Nabi akan kedua tangannya bimishin, dengan lap. Mishin itu lap yang terbuat daripada bulu yang tebal. Kana tahtahu, yang ada ia lap di bawahnya Nabi. Summa qama ila salati, kemudian berdiri ya Nabi mengerjakan salat. Fa shalla, langsung Nabi salat tanpa wudu. Hadis
وبه إلى قال حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر وعمري بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأ. Falam yatawaddu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata telah makan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab khubzan wa lahma, roti dan daging, walam yatawaddu, dan tidak berwudu oleh mereka itu. Apa makanan Nabi? Roti dan daging. Hari ini apa namanya? Hah? Burger? Burger, oke. Jadi kalau mau beli itu burger, kebab, canai gulai kambing, khubzan walahma, roti sama daging, atau sedang gulai kambing datang tuh, dia roti belah maksudnya itu kan, roti dan daging juga. Atau roti yang berisi daging, sama juga roti yang berisian daging, ada soles tuh, isinya daging kambing lebih enak. Yang nggak suka malang aja. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا زهري قال حضرت عشاء الوالد أو عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت لا تودع فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. Berkata Ja'far bin Ammar bin Umayyah, bukan, mundur dikit lagi ke belakang. Diriwayatkan daripada Imam Zuhri. Imam Zuhri beliau berkata, aku hadir makan malam Walid dan Abdul Malik. Walid atau Abdul Malik. Siapa itu Walid? Khalifah. Imam Zuhri diundang oleh Khalifah makan malam. Atau Abdul Malik. Falamma hadaratis salat, maka tatkala telah tiba waktu salat, kumtu, aku berdiri di at-tawaddu'a supaya aku berwudu. Kenapa? Karena aku udah makan. Berkatalah Ja'far bin Ammar bin Umayyah, itu salah satu ulama yang hadir juga dalam undangan khalifah itu. Berkatalah Ja'far bin Ammar bin Umayyah, kata beliau, asyhadu ala abi, aku bersaksi atas ayahku, annahu, sesungguhnya ayahku, syahida ala Rasulillah, dia juga bersaksi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kesaksian ayah saya terhadap Rasul? Annahu akala ta'aman, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan mimma ghayyaratin naru, dari makanan yang dimasak oleh api. Tsumma shalla wa lam yatawadda, kemudian Nabi langsung salat dan tidak berwudu. Ia berkata Ali bin Abdullah bin Abbas, wa ana asyhadu ala abi bismi dzalik, dan aku juga bersaksi di atas ayahku seperti itu juga. Hadis. وبه لقال حدثنا محمد بن صباح
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن سيدتنا زينب بنت أم سلمة عن سيدنا أم سلمة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمس ماء. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Utiya, telah dihidangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bikatifi syatin." Di kitab saya katifin saja, tantum ada syatinnya, dengan lengan kambing. Fa'akala minhu, lalu memakan ia Nabi darinya lengan kambing. Wasalla, dan Nabi langsung salat. Walam yamassa ma'an, dan tidak menyentuh ia Nabi akan air. Artinya Nabi tidak berwudu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Nah, Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ali ibn Mushirin an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar qala anba'ana Suwaid ibn Nu'man al-Ansari annahum kharaju ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar hatta idza kanu bisahba'i shallal asra thumma da'a bi'atimatin falam yu'ta ila bisawikin fa'akalu wa syaribu thumma da'a bima'in famatmadha fahu thumma qama fa shalla bina al-maghrib. Naam, qala anba'ana Suwaid bin Nu'man al-Ansari, terangkan hadis kepada kami oleh Sayyidina Suwaid bin Nu'man al-Ansari, annahum, sesungguhnya mereka para sahabat, kharaju, mereka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar, hatta, sehingga, idza kanu, apabila mereka berada di Sohbah. Sohbah itu nama tempat dekat dengan Khaybar. Shallal asra, salat ya Nabi akan salat asar. Selesai salat asar, da'a bi'at'imah, meminta ya Nabi dan makanan. Falam yukta illa bisawikin, maka tidak ada yang bisa dihidangkan kecuali dengan sawik, tepung gandum. Enggak mungkinlah tepungnya, berarti sudah dimasak juga. Makanan dari tepung gandum. Fa'akalu, lalu mereka makan semuanya. Wasyaribu, mereka minum. Kemudian meminta ya Nabi dan air. Famat madhafahu, lalu berkumur-kumur ya Nabi akan mulutnya. Summa qama, kemudian berdiri ya Nabi. Fasalla bina al-maghriba, lalu mengimami ya Rasulullah dan kami akan salat maghrib. Rasul mengimami salat maghrib setelah makan hanya dengan berkumur-kumur. Jangan membayangkan, lama juga makannya itu. Dari maghrib, dari asar sampai maghrib. Pertama perlu dipahami itu dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah dengan pasukan. Nah, semakin banyak orang makan, semakin lama selesainya. Yang ketiga, Nabi tidak dikatakan sholat asar di awal waktu. Nah, dan pula dibuat nanti makan dari asar sampai maghrib. Karena berdasarkan hadis Nabi, Nabi pernah makan dari asar sampai maghrib. Khair. Itu hadis tidak menunjukkan kepada lama makannya Nabi, tapi bisa dipahami karena banyaknya pasukan, karena dalam perjalanan, karena Nabi bisa saja sholat asarnya terundur karena perjalanan. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Syawwarib qala hadatsana Abdul Aziz ibn Mukhtar qala hadatsana Suhail an abihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifin syatin famadmada wa ghasala yadayhi wa shalla. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala, memakan ya Nabi, katifasatin, lengan kambing, famadmada, maka berkumur-kumur ya Nabi, wa ghasala yadayhi,
mencuci ya Nabi kedua tangannya, wasalla, dan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berwudu. Nah, dalam hadis ini mazhab Imam Syafi'i mengambil dalil yang kedua ini. Rukhsatu fi dzalik. Nah, tidak batal wudu memakan makanan yang dimasak. Khair. Cukup. Masya Allah. Kabair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumih wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Masih di dalam permasalahan orang yang terburu-buru dalam mengerjakan salat. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawal Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, sesungguhnya annahu ra'a rajulan, sesungguhnya dia melihat seorang laki-laki. Sesungguhnya Rasulullah. Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya Sayyidina Hudzaifah. Nah, sesungguhnya Sayyidina Hudzaifah melihat seorang laki-laki yusalli, yang sedang salat, wala yutimmu ruku'as salati, dan tidak menyempurnakan ia laki-laki akan rukuk salatnya, wala sujudaha, dan dia tidak menyempurnakan sujudnya salat. Faqala lahu Hudzaifah, maka berkata kepadanya oleh Sayyidina Hudzaifah, ma shallaita, tidaklah engkau salat, kamu belum salat. Walau mata, jikalau engkau mati, lau mata, walau matta, mitta, walau mitta, jikalau engkau mati, jikalau engkau mati, wa anta tusalli hadhihi shalah, padahal engkau salat seperti ini salat, mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau mati atas selain agama, selain fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nah, Wa fi riwayatin Abi Daud annahu qala, fi riwayati Abi Daud, wa fi riwayati Abi Daud annahu qala, mundzukam tusalli hadhihi shalah, sejak kapan kamu salat seperti ini salat? Qala, berkata ia laki-laki, munzu berarti sejak kam, berapa lama? Sejak berapa lama? Sejak berapa lama kamu salat seperti ini salat? Qala, berkata ia laki-laki, mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun. Qala, berkata Sayyidina Hudzaifah, Iya. ma sallaita mundu arba'ina sanatan, kamu belum salat sejak 40 tahun, syai'an, sedikit pun. Walau mitta, jikalau engkau mati, mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya engkau mati atas selain fitrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu penting dalam menjaga kesahan sholat, dan sampai sholat dilakukan sementara Islam, agama syariat belum menganggap kita sholat.
Bagaimana Islam menganggap dia salat ketika rukunnya tidak tertunaikan? Bagaimana dia dianggap salat ketika wuduknya batal? Bagaimana dia dikatakan salat ketika salat dia bawa najis? Berwuduk dan bersuci dari ember dalam WC yang klosetnya lebih tinggi dari embernya. Mana bersuci itu? Lalu memakai pakaian yang dicuci bukannya air yang mengalir dari pakaian laundry. Mana dia dianggap sholat? Itu laundry. Yang laundry jangan jadi imam. Pasti batal sholat kita. Nah, hadis. Wa kana al-Hasan al-Basri, dan adalah Imam Hasan al-Basri yaqulu, berkata, ya bani Adam, wahai ibni Adam, wahai manusia, ayu syai'in ya'izzu 'alaika min dinika, manakah sesuatu yang mulia di atasmu dari agamamu? Idza hanat 'alaika salatuka, jika hanat itu artinya idza hanat itu dekat. Jika dekat di atasmu oleh salatmu. Wa anta awwalu ma tas'alu anha yaumal qiyamah, padahal kamu orang yang pertama. Wa anta, padahal kamu, sampai situ aja. Awwalu ma tus'alu anha, awal sesuatu yang ditanyakan darinya salat pada hari kiamat. Nah, ini pernyataan daripada Imam Hasan al-Basri. Coba kata-kata beliau itu agak sulit dipahami. Ya ibna Adam, ayu syai'in ya'izzu 'alaika min dini. Wahai manusia, kamu pikir manakah sesuatu agamamu itu yang kamu anggap mulia, yang kamu agungkan, yang kamu sempurnakan, yang kamu teliti dalam melakukannya? Apabila dekat di atasmu oleh salatmu, telah tiba waktunya salatmu, padahal kamu tahu yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah salat. Artinya, pernyataan Imam Hasan al-Basri itu, salatlah yang mesti kamu berikan tumpuan. Kenapa? Karena dia setiap hari. Haji seumur hidup sekali. Zakat kalau mampu. Puasa di bulan Ramadan. Gak terlalu banyak tetap bengeknya. Tapi kalau sholat ini tiap hari, pertama kali dipertanyakan di akhirat kelak, maka bikin sholat itu adalah ibadah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling disempurnakan. Nah, wuduknya jelas, istinja itu pastikan jelas, bukan asal udah keluar atau belum nih, belum bersih dah istinja, berdiri netes lagi sudah, tak peduli. Wuduk terburu-buru, bikin sini nggak dicuci, pulang kelihatan tuh nggak basah. Bikin siku kadang-kadang dia wudhu cuci bagian depan kaki saja, tumit nggak diperhatikan. Nah, hadis kama taqaddama min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah terdahulu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu, adapun yang pertama sesuatu yang dihisab alaihi al-'abdu, atasnya seorang hamba, atasnya sesuatu
akan hamba yaumal qiyamati pada hari kiamat min amalihi dari amalnya hamba salatuhu itu adalah salatnya hamba. Fa in salahat jika baik salatnya faqad aflaha wa anjaha maka sungguh aflaha ya qad aflahal mu'minun maka sungguh beruntung ia hamba wa anjaha dan selamat ia hamba. Wa in fasadat jika rusak ia salat faqad khaba maka sungguh telah celaka ia hamba wa khasara dan telah merugi ia hamba. Fa in taqasa min al-fardiyati syai'an min al-fardiyati syai'un jika berkurang dari amal fardunya oleh sesuatu yaqulullahu ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala unduru perhatikanlah oleh kalian hali abdi adakah bagi hambaku min tatawwu'i dari amalan sunat fayukammilu bihi maka disempurnakan dengannya amalan sunat man taqasa minal fardiyati sesuatu yang berkurang fariyadati man taqasa minal fardiyati faridati man taqasa minal fariyadati sesuatu yang berkurang dari amalan wajibnya, amalan fardunya. Thumma yakunu sa'iru amalihi kadzalik. Kemudian adalah seluruh amalnya seperti begitu. Nah, kalau sholatnya bagus, dia langsung sukses, berjaya. Kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan. Itu kapan? Ketika sholatnya benar-benar lulus di akhirat kelak. Selamatlah dia. Tapi kalau rusak, dia akan hancur, dia akan merugi. Kalau ada kekurangan sholat fardu, Allah akan perintahkan malaikat, coba lihat catatan amalnya. Ada enggak sholat sunat hambaku yang bisa menambal kekurangan sholat fardunya? Oh, ternyata ada. Di antaranya adalah duha karena enggak tahajud. Sujud. Dia yang setengah terpaksa. Sujud. Masuk dia untuk menambah itu. Senang dia. Dia katakan terima kasih telah memaksa kami dia. Nah, kalau enggak bisa disempurnakan sholat fardu dengan amalan sunat yang lain. Begitu juga zakat akan ditutupi kekurangannya dengan sedekah. Puasa Ramadan ditutupi kekurangannya dengan puasa sunat. Haji ditutupi kekurangannya dengan umrah sunat. Begitu seluruhnya. Maka melakukan amalan sunat itu penting untuk menutupi kekurangan fardu. Fayambaghi lil abdi maka selayaknya bagi seorang hamba ayyastakthira bahwa memperbanyak ia hamba minan nawafili dari amalan-amalan sunat hatta yukammila bihi sehingga disempurnakan dengannya amalan sunat man taqasa min faraidhihi sesuatu yang berkurang dari amalan-amalan fardunya hamba. Wabillahi taufiq. Nah, faslun fi uqubati tarikis salah fi jama'atin ma'al qudrati. Nah, pasal menerangkan tentang hukuman azab bagi orang yang meninggalkan salat pada salat jamaah
bersama mampu. Qala Allah Ta'ala, Yauma yukshafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu, hari ketika disingkap. Nah, ingat olehmu uzkur yauma, ingat olehmu akan hari yang disingkap ansakin dari betis. Wa yud'auna ila sujud, dan disuruhkan mereka untuk sujud, fala yastati'un, maka tidak mereka mampu. Khashi'atan absaruhum, hal dalam keadaan takut. Khashi'ah, terpaku atau tertunduk. Hal dalam keadaan tertunduk, absaruhum, oleh penglihatan mereka. Tarhaquhum dhillah, menyelimuti akan mereka oleh kehinaan. Wa qad kanu, demi sungguh, padahal sungguh adalah mereka dahulu, yud'auna ila sujud, mereka disuruhkan untuk sujud, wa hum salimun, padahal mereka sehat walafiat, salimun, sejahtera, nggak ada kekurangan apapun. Diajak untuk sholat ke masjid, dia tetap sholat di rumah. Padahal waktu itu mereka diajak untuk sujud. Sujud sini adalah sholat berjamaah. Mereka tentu sehat walafiat, punya tenaga, punya kekuatan dan sebagainya, tapi nggak mau. Maka di akhirat kelak ketika disingkapkan betis, riwayat mengatakan itu adalah betisnya Allah dengan makna yang telah ditakwilkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ketika melihat betis Allah, maka orang-orang yang sholat berjamaah semuanya sujud. Tapi orang-orang yang tidak sholat, dia akan menundukkan pandangan dalam ketakutan apa yang akan diperlakukan sama dia. Wadhalika yaumal qiyamah, demikian terjadi pada hari kiamat. Yakshahum dhillah, menyelimuti akan mereka oleh kehinaan. An-nadamatu, penyesalan. Kehinaan penyesalan. Wa qad kanu, demi sungguh adalah mereka dahulu, fid dunya, di dunia, yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud. Qala Ibrahim at-Taimi, yakni ila salatil maktubah. Ayat tersebut maksudnya adalah disuruh untuk salat wajib bil adani wal iqamah, dengan azan dan iqamah. Wa qala Sa'id ibn Musayyib, berkata Imam Sa'id bin Musayyib, kanu yasma'un hayya 'ala shalah, adalah mereka mendengar lafaz hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, fala yajibuna, lalu mereka tidak memperkenankannya. Wahum asha'us salimun, padahal mereka hal dalam keadaan sehat, salimun, sejahtera. Nah, itu beberapa penafsiran ulama tentang ayat di atas. Kemudian penafsiran berikutnya, wa qala Ka'bul Ahbar, wallahu ma nazalat hadhil ayah, wallahi ma nazalat hadhil ayah, demi Allah tidaklah turun ia hadhil ayah, oleh ini ayat, illa fil ladina takhallafu anil jamaah, kecuali pada orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ya, itu pernyataan Sayyidina Ka'ab bin Ahbar, sahabat Nabi. Beliau bersumpah, demi Allah, ayat ini tidak turun kecuali menceritakan keadaan orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Fa ayyu wa'idin asyadda, maka manakah ancaman
yang lebih dahsyat, wa ablagha, dan lebih berkesan min hadha, dari ini liman tarakas salata fil jama'ati, bagi orang yang meninggalkan seseorang akan salat pada jamaah, ma'al qudrati, bersama mampunya, ala ityaniha, atas mendatanginya jamaah. Itu istifham ingkari. Tidak ada ancaman yang lebih berat, yang lebih berkesan dari ayat ini bagi orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah padahal dia mendengar seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, padahal dia dalam keadaan sehat dan sejahtera. Wa amma minas sunnati, adapun dari sunnah, fama thabata fi sahihain, pada hadis yang telah tetap pada dua kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, demi sungguh aku berkeinginan, berangan-angan, an amara bis salati, bahwa aku perintahkan dengan salat, fatuqama, maka diikomatkan ia salat, thumma amura rajulan, kemudian kemudian aku perintahkan akan seorang laki-laki, faya ummun nasa, maka mengimam ia laki-laki akan manusia, thumma intalaqa, kemudian thumma antaliku, kemudian aku pergi birijalin ma'ahum, dengan beberapa orang laki-laki bersama mereka, hazmun min habbi ila qaumin, beberapa ikat dari kayu bakar kepada qaumin la yashhaduna as-salata, yang mereka tidak menyaksikan akan salat fil jamaah, pada jamaah, fa ahriqa alaihim, lalu aku bakar atas mereka, buyutahum bin nar, rumah-rumah mereka dengan api. Wala yatawa'adu, dan tidak mengancam ya Nabi, biharki buyutihim, dengan membakar rumah-rumah mereka, bin nari, dengan api, illa ala tarki wajibin, kecuali atas meninggalkan yang wajib, ma'ama fil buyuti minadzurriyati wal mata'i, beserta sesuatu pada rumah dari anak-anak dan barang-barang. Nah, di sini istinbat hukum yang dipahami oleh Imam Az-Zahabi. Apa kata Rasul? Saya berencana ketika waktu salat tiba, saya suruh satu orang imamin salat. Lalu saya berangkat sendiri dengan beberapa orang, membawa kayu bakar, mendatangi orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Saya bakar rumah mereka dengan mereka sekalian. Maka dari hadis tersebut, Imam Az-Zahabi menyatakan, tidaklah Rasul mengancam membakar rumah sekalian dengan isi-isinya, kecuali karena meninggalkan perkara wajib. Padahal dalam rumah kan ada anak-anak, dalam rumah masih ada barang-barang
menghancurkan barang-barang kan mubadzir, membakar anak-anak kan dosa. Kenapa Nabi berencana begitu? Itu menunjukkan meninggalkan sholat jamaah itu hukumnya dosa, menghadiri sholat jamaah hukumnya wajib. Nah, hadis. Wa fi sahihil Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, anna rajulan a'ma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya lelaki yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idan yaquduni." Tidak ada bagiku orang yang berdiri, Orang yang menuntun, yaquduni, yang akan menuntun akan aku, ilal masjidi, ke masjid. Wa sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan meminta ia laki-laki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyurakhisa lahu, bahwa memberi rukhsah, keringanan ia Nabi baginya laki-laki, ayyusalla fi baitihi, ayyusalliya fi baitihi, bahwa salat ia laki-laki di rumahnya laki-laki. Farakhasa lahu, lalu memberikan rukhsah ia Nabi kepadanya laki-laki. Falamma walla, maka tatkala berpaling ia laki-laki, da'ahu, memanggil ia Nabi akan laki-laki. Faqala, bersabda ia Nabi, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah kamu mendengar seruan untuk salat? Qala na'am, berkata ia laki-laki, ya saya mendengarnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ajib, maka penuhilah. Nah, warawahu Imam Abu Dawud an Amri bin Ummi Maktum, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sayyidina Amr bin Ummi Maktum, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami wasibai. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah itu banyak hawami, banyak serangganya, wasibai, dan hewan buasnya. Wa ana dorirun syasi'i dari, padahal saya dorir, buta, padahal saya buta, dorirul basar, buta mata, padahal saya buta mata, syasi'id dari. Ada terjemahan di depan. Ba'idid dari, jauh rumah. Ya, saya buta, rumah jauh dari masjid. Waliya qa'idan wali qaidun la yulaimuni, wali qaidun la yulaimuni, dan bagi saya orang yang menuntun tidak ada. Wali qaidun, bagi saya ada penuntun, bagi saya ada penuntun. La yulaimuni, yang tidak mencela ia akan aku, yang dia tidak mencela akan aku. Fahal li rukhsatin an usalliya fi baiti, maka adakah bagiku keringanan bahwa saya salat di rumah saya? Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida'a, apakah kamu mendengar azan? Qala na'am, saya mendengarkan azan. Qala, bersabda ya Nabi, fa'ajib, maka penuhilah. Fa inni la ajidu laka rukhsatan,
maka sesungguhnya aku tidak menemukan bagimu akan ada keringanan. Nah, Masya Allah. Itu dua hadis, satu ayat Al-Quran, kemudian dua hadis Nabi, satu dalam Sahih Bukhari Muslim, satu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada dua riwayat, yaitu orang buta itu pun Nabi perintahkan untuk hadir salat jamaah. Fahaza rajulun dorirul basar. Ini adalah laki-laki yang buta matanya. Syakka ma yajidu minal masyaqqa. Dia mengadukan sesuatu yang dia temukan dari kesulitan. Fi maji'ihi ila masjid. Di dalam hal keberangkatannya ke masjid.